Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan izinnya kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat tarawih. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in-tabi'innya hingga umatnya sampai akhir zaman. Amin. Sebelum salat tarawih dimulai, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk imam dan penceramah pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Mat Ali Imam. Sedangkan imam dan penceramah tarawih besok adalah Bapak Dr. Haji Khairuddin Kurniawan MPD. Selanjutnya kami ingin menyampaikan informasi mengenai keuangan. Untuk infak tarawih malam kemarin itu sebesar 461.500. Ditambah infak kuliah subuh tadi pagi sebesar 94.000 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan infak hari ini yaitu sebesar 550.500. Maka total penerimaan Ramadan hingga saat ini yaitu sebesar 2.941.000. Kami atas nama DKM Al-Hidayah mengucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kacapi, nawalan salamna masih sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam rujak bobok najawab salam nabari Allah. Sini ikhlas. Kami ikhlas ke salam namali kabul. Ini salam de doa. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah maha ganjil, mencintai yang ganjil. Jadi kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakupinan lima ikhlas ya. Dalam sadayana Bapak Ibu. Alhamdulillah di kamar kakupinta Ibu ulah nawangkong ya. Biasanya upami ketutupan dia masuk main HP. Ya, juga mewakili pahala di majelis ilmu. Sebab dia rek ngebahas Quran. Kanjeng Rasul, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa anzalallahu alaihimus sakinata wa ghashiyatuhumul rahmatu wa
haffathumul malaika wa dzakarahum fi man indah. Karas bias. Kata Rasulullah SAW, barang siapa atau suatu kaum, kelompok manusia, jamaah tidaklah berkumpul di salah satu masjid Allah, di mana mereka membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, artinya memahami, mengajarkan isi kandungan Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Illa anzalallahu alaihim sakinah, kecuali kaum yang berada di masjid Allah, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengaji, mempelajari ayat-ayat Allah, maka pasti kata Allah, kata Rasul, anzal alaihim sakinah, Allah akan menurunkan as-sakinah, ketentraman, kedamaian kepada mereka. Ingin hati damai, ingin hati tenang, kumpullah di majlis-majlis ta'lim, di majlis-majlis zikir, di rumah Allah, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Allah Rasul janjikan Allah akan turunkan sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmat, akan diberikan cucuran rahmat Allah kepada mereka. Wa hafathumul malaika, juga para malaikat akan berada di samping mereka. Wa dzakarahum fi man indah, dan Allah sangat bangga kepada mereka yang berkumpul di majlis Allah, di majlis, di rumah-rumah Allah, yang membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu agama. Allah bangga sampai wa dzakarahum fi man indah, Allah akan menceritakan mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Luar biasa. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 31-32. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu, in kuntum, jika kalian, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah cara hidupku, cara hidup Rasulullah, cara ibadah Rasulullah, cara kerja Rasul, cara berjuang Rasul. Ikuti aku, ikuti Rasulullah. Apa jaminannya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Apalagi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu, ingin dicintai Allah? Seperti apa cara Allah mencintainya? Merasakan tidak Allah mencintai kita? Janji main penuh. Dan capek Ustaz malam kelima ya nanti. Mesti kemarin duduk ke taraweh, bubi ke ceramah taraweh, dan subuh di ceramah deui wae. Dan di kantor ceramah deui wae. Ningali YouTube ceramah deui wae. Ningali TV ceramah deui wae. Alhamdulillah. Bosan tadi ngupin ke ceramah, entah. Alhamdulillah, masih bosan mengawe baroboh. Bapak Ibu yang akan Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Allah atau tidak mencintai Allah? Kita beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah? Kita taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Allah tampaknya tetap mencintai kita. Betul tidak Pak? Pandang bulu tidak Allah mencintai makhluknya.
Cirina kumaha? Allah masih menghirup nikmat kesadaran makhluk, betul tidak? Milih-milih tidak Allah dalam memberikan anugerah nikmatnya kepada makhluk di dunia ini. Tidak milih-milih, Pak. Allah menyediakan matahari untuk siapa? Apakah dikhususkan ke orang-orang sarajadi yang kersawai salat tarawih gitu? Panan poena Allah disorotkeun anak kanu ahli ibadah hukum gitu. Apa semuanya dapat? Semuanya dapat sinar matahari, hangatnya matahari, energi matahari. Berarti Allah cinta tidak kepada makhluknya? Cinta. Kita butuh air. Pernah kita menciptakan hujan? Pernah kita menciptakan air? Siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah milih-milih China dikucurkan mundur ke orang sarijadi anu ahli sholat gitu? Apakah dikucurkan ke orang-orang sarijadi anu ahli ibadah gitu? Semua dapat air dari Allah tidak? Dapat. Berarti Allah mencintai makhluk. Betul tidak? Betul tidak? Bu, Pak, kita hadir ke alam dunia ini atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Apakah Allah perlu kehadiran kita di muka bumi? Allah perlu tidak kehadiran kita ini di muka bumi? Tidak apa perlu? Perlu apa tidak? Kalau kita tidak hadir, rugi tidak Allah? Kalau kita tidak lahir ke alam dunia, Allah akan berhenti jadi Allah. Apakah ketika kita hadir Allah akan tambah lebih besar, lebih hebat kebesarannya? Ada pengaruh tidak keberadaan kita? Kalau kita tidak taat kepada Allah, Allah akan mengecil tidak? Allah akan merugi tidak? Allah akan turun jadi Rabb gitu gara-gara kita tidak ruku dan sujud kepada Allah? Tidak. Mau kita ibadah kepada Allah, mau kita maksiat kepada Allah, Allah tetap Allah. Kebesaran Allah tidak pernah berhenti menjadi kecil gara-gara semua makhluknya tidak taat kepada Allah. Tidak. Artinya jangan disangsikan lagi kecintaan Allah kepada kita. Jangan disangsikan lagi kebaikan Allah kepada kita. Wujud hadirnya kita ke alam dunia saja ini wujud apa? Bukti apa ibu kita bapak lahir ke alam dunia? Bukti apa dari Allah? Bukti Allahnya. Nggak ada alasan Allah menghadirkan kita ke muka bumi. Nggak ada alasan Allah menjadikan kita lahir ke alam dunia ini. Tidak ada alasan. Ada kita yang memaksa Allah untuk menciptakan kita? Halo? Allah rugi gitu kalau tidak ada kita semua? Allah untung gitu kalau kita semuanya ibadah kepada Allah? Tidak pernah menguntungkan Allah keberadaan kita, juga tidak pernah merugikan Allah keberadaan kita. Ataupun Allah Gusti nyiptakan abdi atau ke alam dunia. Halo? Atas dasar apa kira-kira Allah menciptakan kita? Kasih sayang. Di mana kata Allah bahwa aku menciptakan kalian ini karena kasih sayang? Ingat surat kasih sayang ada tidak? Namanya surat kasih sayang. Surat nama Ar-Rahman. Coba kupingkan dari Allah nyarios kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mana ya? Merasa rugi dikir. Bismillahirrahmanirrahim.
obat tubuh. Kalau mengumpulkan ceramah pasti sare, betul tidak? Tapi nonton Persib pasti benar sebab rugi lah mungker gol. Asuhul, bukan nonton sehingga kemana dari golnya, untuk bakal ulang dari apa nama rugi dalam mengenali Persib masukkan tanah gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan Allah, Ar-Rahman, Allah lah yang maha luas rahmatnya, yang maha agung ar-rahmatnya. Saking maha luas, maha agung rahmatnya, khalaqal 'allamal Qur'an. Dia mengajarkan Al-Qur'an. Bu, kenapa Al-Qur'an didahulukan? Sesudah itu baru khalaqal insan. Baru menciptakan manusia. Baru manusianya dilengkapi 'allamahul bayan. Kenapa ya? Kok Al-Quran dulu yang diajarkan? Bapak Ibu, sebelum kita lahir sudah ada makhluk lain belum? Sebelum kita lahir sudah ada manusia-manusia sebelumnya? Sudah diajari apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah belum diturunkan nabi-nabi Allah sebelum kita ada? Sudah. Kenapa Al-Quran disebut didahulukan? Termasuk sebenarnya Allah mendahulukan makhluk-makhluk lain sebelum kita ada. Kita ini istimewa makhluk terakhir, Bapak Ibu. Makhluk yang terakhir diciptakan adalah manusia. Kenapa ya kita terakhir diciptakan? Kira-kira kenapa? Apa yang kenapa di akhir kita diciptakan? Sesudah makhluk-makhluk lain diciptakan. Kenapa ya kira-kira? Kata sudah ya, keakalan itu. Halo, kenapa ya? Kita diciptakan sebagai makhluk terakhir sesudah makhluk-makhluk Allah. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita diciptakan lebih dahulu ada, sementara buminya belum ada, cicing di mana sob? Ayo, cicing di mana? Kekalayangan. Kita butuh makan dan minum. Tanam-tanaman belum ditanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum diciptakan oleh Allah oleh kadar naon sob. Halo. Kita butuh minum, air pun belum diciptakan, hujan pun belum diciptakan. So, mereka mau naon? Bingung tak? Jadi untung orang diciptakan terakhir. Untung, kenapa kita diciptakan terakhir? Karena bumi ini ada, dunia ini ada, kata satu hadis yang masyhur di kalangan ahli sufi, itu karena untuk menyiapkan manusia. Hebat tidak? Jadi manusia ini makhluk sentral di antara makhluk-makhluk lain itu. Pak, kenapa? Karena akan dipentingkan makhluk manusia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberi amanah yang hebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menciptakan kebutuhan-kebutuhan kita dulu, fasilitas-fasilitas hidup kita dulu. Allah siapkan heula gedongna memeh kawin teh begitu. Allah siapkan dulu pekerjaannya, enak tidak Bu? Pak, urang nikah gedong geus diseogikeun. Urang nikah kendaraan geus diseogikeun. Urang nikahnya lemari perabotan rumah geus diseogikeun. Raos henteu kudu bersyukur ke panganten teh. Kasaha? Kamu macam bapana menyiapkan gedongna, menyiapkan kendaraanna, menyiapkan pestana, menyiapkan mas kawinna, menyiapkan cateringna, laras enggak? Nah kunaon ari geus rumah tangga maju pokok ka ibu bapak. Betul tidak? Sampai seakan-akan orang tua itu tidak bermakna gara-gara kita kaya, orang tua miskin. Makanya Allah juga murka. Allah sudah menyediakan segalanya untuk kita semua.
Kata Allah, kami ciptakan ini untuk kalian semua. Ada tidak makhluk Allah yang tidak boleh kita ambil, kita nikmati? Ayat tidak. Sukan oksigen maulah, panon boy ulah, cai ulah, pare ulah, tanaman ulah. Ayat itu dilarang Allah SWT. Ta'aya wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini sepi ya. Nah, وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. Terpaksa. Wasakhara lakum, Allah sudah menunjukkan lakum buat kamu sekalian. Ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Aku tunjukkan buat kamu. Aku serahkan buat kamu. Hebat tidak? Hebat tidak, Bu? Bu, Pak, malaikat dengan kita banyakan mana? Malaikat apa kita? Terus itu macam. Kalau melihat dari kitab Sya'bul Iman, Bu, setiap satu manusia dilingkup ke 7 malaikat. Hebat enggak? Untuk kenal mesti berarti malaikat gitu. Apa kita ini banyak kebutuhan? Halo, Bu, kalau kita butuh oksigen kita cari dulu ke rumah sakit gitu, jangan tabung gitu. Nih, kita butuh napas ke mana? Ke toko, ke apotek beli tabung oksigen. Tabung oksigen itu sih namanya. Pernah tidak kita sehari saja beli tabung oksigen? Beli isi oksigen gitu, pernah? Pernah tidak? Apa tiba-tiba datang gitu kalau orang minta oksigen? Ada yang pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada proses yang memindahkan? Halo? Sahan memindahkan eta oksigen di tempat kadiri urang. Sahan mengirimkan sinarnya matahari. Siapa yang menggerakkan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Saha eta sadayana? Melalui siapa? Para malaikat Allah yang menurunkan hujan, disiapkan malaikatnya untuk mengirim hujan. Yang mengirimkan air disiapkan oleh Allah, malaikat yang mengirimkan air. Yang mengirimkan apa? Ilmu-ilmu. Itu juga para malaikat. Para malaikat yang mengirim ilmu melalui ya kita belajar. Siapa siapa yang memintarkan kurang, membasihan ilmu ke orang, Allah Subhanahu Wa Taala melampungan ilham dihembuskan oleh malaikat. Jadi pantaslah kalau satu manusia ini dilingkup oleh malaikat, karena segala kebutuhan kita disiapkan oleh malaikat. Termasuk juga yang kontrol kita. Betul tidak? Ada CCTV ya, malaikat menjadi CCTV now. Siapa? Malaikat jadi malaikat siapa? Raqib dan Atid. Itu terus 2 Pak. Mencari Israel, Israel itu muntit kita terus. Seksa Israel itu muntit kita. Sedang menunggu perintah Allah. Setiap 2 jam dia dari langit turun. Dalam 1 jam 70 kali, berarti 1 jam 2 kali. 70 kali malaikat Israel itu datang setiap hari, Pak. Jadi tongsiun jauh dari malaikat Israel tongsiun. Ya, tapi mau sih kan aja. Malaikat Israel. Cek malaikat Israel ya. Sadayana anu tarawih maut kabeh moal. Mau tiba-tiba tsunami begitu. Halo. Ustaz dia berceramah, mau sih kan maut, nya kenceng ceramahna. Kelapa. Ayah nunggu ceramah maut. Berarti Israel itu gigir ada enggak? Israel gigir. Jadi Israel itu lupa lain hiji wae. Terus enggak? Setiap orang kayak Israel cabut. Halo.
Nah oleh sebab itu jangan sangsikan kesayang-sayangnya Allah pada kita. Jangan sangsikan rahmatnya Allah pada kita. Jangan sangsikannya anak Allah kepada kita. Kalau begitu bagaimana sikap kita kalau dipikirnya aku Allah? Nah orang ngajarinnya maka Allah. Harus apa sikap kita? Harus lebih kita cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allah menciptakan kita, mencintai kita, memberikan rahmat kepada kita, segala kebutuhan kita disediakan, tiba-tiba kitanya benci pada Allah. Na'udzubillah. Ciri orang benci kepada Allah seperti apa? Kalau diseru oleh Allah, menolak. Kalau dilarang oleh Allah, melanggar. Itu berarti memusuhi Allah, tidak mencintai Allah. Maka syarat mencintai Allah bagaimana kata Allah? Halo? Tadi ayatnya dibacakan mulainya. Kemana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ingin, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah saumnya ikuti Rasulullah, cara berbukanya ikuti Rasulullah, cara sahurnya ikuti Rasulullah, cara qiyamul lailnya ikuti Rasulullah, cara tahajudnya ikuti Rasulullah, cara berbaginya bersedekahnya ikuti contoh Rasulullah, qiyamul lailnya, iktikafnya nyontoh ke Rasulullah. Maka dengan cara itulah kalau kita ingin terus dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta di dunia dan cinta di akhirat. Orang kafir memang sama seperti kita, diberikan matahari, diberikan angin, diberikan oksigen, diberikan air, tapi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya nanti ketika mereka tidak mau taat kepada Rasulullah, tidak mau ikut seruan Rasulullah, tidak mau mencontoh hidupnya cara Rasulullah, mereka melanggar aturan-aturan Allah karena merasa hidupnya dihidupkan oleh dirinya sendiri, merasanya kenikmatan itu hasil kerjanya sendiri, semuanya hasil sendiri, akhirnya tidak pernah ingat kepada Allah yang memberikannya. Maka kata Allah, silakan rasakan umatnya qalilan, okelah, kami akan beri kamu kenikmatan sedikit, hatta hin, sampai batas waktu, nanti di hari kiamat kalian akan diberi azab. Na'udzubillah. Jadi di dunia mah sarua wae memang Bapak Ibu, nu taraweh jeung nu taraweh sarua cageurna, betul tidak? Bu, nu taraweh jeung nu teu taraweh sarua cageurna henteu. Nu taraweh jeung nu teu taraweh sami-sami biasa tuang henteu. Sami ada di dunia mah seakan-akan Allah itu kok begini ya, saya sholat agar miskin untuk sholat di dunia hari. Aya nu kitu. Aya nu begitu. Abdi sholat terus-terusan miskin wae, da tunu teu salat dari dunia hari. Aya henteu Allah kamu kitu mah atuh. Teu nyaangeureun teh kitu mah atuh. Sok ayeuna balikeun, aya henteu jalma teu sholat miskin. Aya henteu? Jangan untuk sholat miskin ayam ke? Ayah anu untuk sholat benghar ayam ke? Anu sholat benghar ayam ke? Berarti lamun itu mah miskin dan kaya bukan tanda itu sayang pada Allah. Berharganya manusia bukan ditentukan oleh miskin dan kayanya, oleh pejabat tinggi, pejabat rendah, rakyat atau atasan atau bawahan. Bukan karena itu, tapi sayangnya Allah nanti dibuktikan di yaumil akhir. Karena kemuliaan manusia bukan diukur oleh harta kekayaannya, tapi sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini sesungguhnya adalah supaya tarbiyah Allah untuk mengingatkan kita agar istiqomah dalam takwa kepada Allah, agar tidak narasula, tetap kita bersabar untuk mengikuti aturan-aturan Allah sekalipun banyak ujian-ujian berat. Tapi insya Allah dengan tarbiyah saum kita akan terlatih untuk siap selalu menghadapi persoalan sesulit apapun. Buktinya diberi lapar kita siap kalau ini karena Allah, diberi susah siap karena ini karena Allah,
Kenapa? Karena susah dan senang di dunia hanya sementara, sebagai ujian saja. Insya Allah kita akan diberikan kesenangan abadi yaumil akhir nanti. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, tidak takwa kepada Allah, senangnya hanya dibatasi di dunia. Yaumil akhir mereka akan menderita abadi. Milih mana? Milih bahagia abadi di akhirat apa milih sangsara abadi di neraka? Pasti hayong abadi bahagia di surga salamina. Maka kudu dilari pikaridoin Allah supaya Allah cinta wae ka urang, supaya Allah terus-terusan masih nikmat wae ka urang dunia dugi ka akhirat. Carana naon cenah? Ittiba'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti setia ajaran Rasulullah SAW yang terhimpun dalam Al-Quranul Karim dan Ahaditsus Syarifah yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan selama Ramadan ini tambah ilmu kita, tambah ketakwaan kita, tambah kecintaan kita kepada Allah SWT, tambah kecintaan kita kepada sesama, sehingga ketika kita punya sesuatu kelebihan, marilah kita berbagi bulan suci Ramadan untuk menggapai cinta Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rubina sakit wa mukabihatur luhur sahur bahasa kabudut anda suhur. Saya nanti Allah subhanahu wa ta'ala kiramati kakiraman artinya dia. Pengumuman untuk sholat tarawihnya, jadi kita dua ya. Sudah begitu kan? Nanti witirnya 2 dan 1. Kenapa kita berpegang pada hadis yang lebih kuat, yaitu hadis dari Ibnu Umar, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dua. Jadi nggak ada yang 4 kali baru 1 salam, 4 kali baru 1 salam. Itu menyalahi hadis yang buat sholatul lail masna masna. Maksud 4-3 itu 2 salam, kemudian 2 rakaat salam, baru istirahat. Itu namanya tarawih, mengistirahatkan diri untuk tidak berdiri dulu. Itulah tarawih. 2 salam istirahat dulu, isi dengan doa-doa, dengan zikir-zikir. Baru berdiri lagi 2, kemudian salam, 2 lagi salam, baru tarawih, istirahat dulu. Itulah 4 dan 3. 3-nya juga dibagi 2 karena harus makna. Maka 2 dulu, kita tahiyat salam, baru tambah 1. Niatnya gimana Ustaz? Usolli sunnatan minal witri, sebagian witir rakaataini, beres 2 rakaat. Nanti terakhir usolli sunnatan rakaatal witri, serakaat. Siap ya? Halo? Nah, kita ikut hadis Ibnu Abbas, orang paten kena biasa ya, mudah-mudahan insya Allah kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Dan menurut para ulama ini yang paling afdol insya Allah. Segitu ya punya. Alhamdulillah. Yang cepat, yang lambat ini tarawihna. Yang pondok suratnya yang panjang. Pondok. Nah, bisnis begitu, dengan modal sekecil-kecilnya dapat laba sebesar-besarnya. Dengan ibadah sapondok-pondoknya, hayang sumber usaha luas-luasnya. Nyambung enggak? Nyambung. Ya, jadi mudah dalam bila selfie untuk kampung-kampung insyaallah pahala lagu hadun. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعا رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله. Ya silakan, saat yang kosong isi penuh agar sempurna berjamaah kita.